Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda saat ini, saya doakan Anda dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan kuasa dan kasih Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke renungan firman Tuhan, terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan perasaan haus dan lapar akan firman-Mu hari ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami untuk mendengar, menerangi setiap pikiran, menguatkan iman, dan menyalakan harapan di dalam jiwa kami ini. Tuhan, hadirlah di tengah kami dan tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah setiap kata yang kami dengar menjadi berkat yang nyata. Dan biarlah setiap benih firman yang telah dibagikan Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Newton dulunya adalah seorang pedagang Buddha, menjalani hari-hari dengan kekerasan dan ketamakan. Suatu malam, saat berlayar di tengah badai yang besar, kapal yang ia tumpangi nyaris karam. Angin menderu, ombak menghantam, dan di saat itu hati Newton tersentuh. Ada suara yang menamparnya dari hati nuraninya, sebuah kesadaran pahit yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa takut, hancur dan putus asa. Semua dosa dan kesalahan hidupnya muncul di hadapan matanya. Dan dalam keputusasaan itu, ia menjerit kepada Tuhan. Tanpa janji, hanya menyerahkan dirinya. Perlahan Newton merasakan damai yang aneh. Hatinya yang keras mulai lembut. Ia mulai menyadari Tuhan menuntunnya ke jalan pertobatan. Transformasi ini lahir melalui pengalaman spiritual yang nyata. Dari seorang pedagang Buddha menjadi seorang penulis lagu rohani, Amazing Grace, yang menyentuh jutaan orang hingga hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seringkali membuat kita merasa semua harapan hilang. Kita kehilangan pekerjaan, hubungan, atau doa yang tidak dijawab. Namun firman Tuhan menegaskan, harapan tetap ada bagi mereka yang menantikan Tuhan. Jika Anda merasa putus asa, ingatlah kisah Newton. Tuhan melihat hati, dan Dia bisa mengubah hidup siapapun yang menantikannya. Saat pergumulan terasa berat, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakan langkah Anda dan biarkan Dia bekerja dalam hidup Anda. Perlindungan dan jalan keluar yang Tuhan janjikan akan nyata bagi mereka yang menantikannya. Terkadang hidup terasa begitu berat. Harapan kita seakan hilang ketika pekerjaan yang kita cintai sirna. Doa-doa kita tampaknya tidak pernah dijawab. Di saat-saat seperti itulah hati manusia mulai goyah. Rasa takut dan putus asa datang. Namun firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 menegaskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tetapi ini adalah janji dari Tuhan. Janji Tuhan tak tergoyahkan, tidak pernah mengecewakan. Mari kita lihat kisah Yusuf dalam Alkitab. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan kemudian dipenjara atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya. Jika Yusuf menyerah dan putus asa, ia tidak akan melihat tangan Tuhan yang menuntunnya ke tempat yang penuh dengan berkat. Tetapi ia menantikan Tuhan dengan tekun dan tetap beriman, dan Tuhan membukakan jalan keluar dan menjadikannya pemimpin yang besar di tanah Mesir. Dan Yusuf menjadi sarana dan berkat bagi keselamatan banyak orang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah Yusuf di penjara. Bagaimana mungkin ia bisa keluar dari sana kalau mengandalkan kekuatan dari manusia? Tidak ada cara, tidak ada orang yang bisa membebaskannya. Semua tampak mustahil. Namun Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Di tengah ketidakberdayaan Yusuf, Allah menaruh mimpi di hati Raja Mesir. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan mimpi itu. Semua manusia bingung dan tak berdaya. Hanya Allah yang sanggup membuka jalan, menyingkap rahasia, dan menempatkan Yusuf ke posisi yang mulia. Dari penjara yang sempit, melalui tangan Allah, Yusuf akhirnya menjadi penolong bagi bangsanya sendiri dan bagi banyak orang di tanah Mesir. Dan kisah ini mengingatkan kita ketika situasi terasa mustahil, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Janji dan kuasa Tuhan tidak pernah gagal terjadi atas kehidupan kita. Renungan firman ini mengajak kita untuk tetap menantikan Tuhan. Harapan yang sejati selalu datang dari Dia, yang tidak pernah pudar dan selalu memberi kekuatan meski situasi kita terlihat mustahil. Tetaplah percaya, tetaplah menanti, karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Buka hati Anda, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan dan putus asa kami ini kepadamu. Teguhkanlah iman kami, nyalakanlah harapan di dalam hati kami, dan menguatkan langkah kaki kami, dan menuntun kami untuk tetap menantikan-Mu Tuhan. Roh Kudus, ingatkan setiap hati kami ini, supaya kami mengerti bahwa di dalam Tuhan, masa depan dan harapan tidak akan hilang, sebab tangan Tuhan menopang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekarang marilah kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.